Pembantaian massal yang dilakukan Israel kepada warga Palestina menuai kecaman warga dunia. Selain turun ke jalan gelar unjuk rasa, mereka juga menyerukan untuk memboikot produk-produk yang pro-Israel. Namun, aksi boikot itu dinilai nyinyir oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya bersama Ustadz Ar-Razi Hashim. Obrolan kedua orang itu menuai tanggapan sumbang. Banyak yang mengkritisi Ar-Razi lantaran narasi yang disampaikannya dinilai tendensius kepada sesama muslim. Dalam tayangan berdurasi 1 jam lebih 7 menit itu, Ar-Razi lebih sering membahas soal kiprah para pejuang muslim di Gaza yang di matanya tidak sempurna dan mengabarkan perihal donasi yang bisa membuat orang tidak lagi peduli kepada Palestina. Obrolan tersebut dinilai tidak substansial karena tidak menyentuh akar persoalan. Padahal berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, sebanyak 10.568 warga dilaporkan meninggal dunia dan 4.324 mengalami luka. Mirisnya, mayoritas korban kebanyakan anak-anak dan perempuan. Di setiap harinya, sekitar 160 anak terbunuh akibat konflik menahun tersebut. Sementara Ar-Razi tidak mengedepankan simpatinya, tapi malah menonjolkan antipati terhadap kelompok yang tidak dijelaskan identitasnya. Ar-Razi berkali-kali menyebut kalau donasi untuk Palestina sulit masuk negara itu, bahkan sampai melontarkan narasi antipati. Ia menyebut ada orang-orang berjubah agama tapi berhati iblis. Namun ia tidak saklek menyebut siapa orang-orang itu sehingga bisa menimbulkan saling curiga di antara masyarakat. Dan ini event Haji Mumpung akan tambah banyak donasi-donasi muncul. Orang Indonesia kan suka donasi, walaupun hidup kita nggak mewah-mewah amat, nggak sekaya orang-orang di luar sana di negara maju. Tapi Indonesia sedikit disebut Palestina, kita pasti bantu. Itu Indonesia. Nah, namun ada orang-orang berjubah agama, tapi hatinya hati iblis, memanfaatkan kebaikan orang Indonesia ini. Itu yang perlu kita waspadai. Alih-alih mengeluarkan pernyataan-pernyataan dukungan atau menajamkan empati masyarakat untuk kemerdekaan Palestina, yang disampaikan Ar-Razi malah narasi kontroversi, sehingga berbuah polemik dan kecaman kepada dirinya. Ada banyak komentar sumbang yang dialamatkan kepada dua orang itu. Deddy dikritisi lantaran salah mengundang narasumber, sedangkan Ar-Razi dinilai tidak mempunyai pemahaman dan pengalaman mumpuni seputar Palestina, sehingga banyak informasi yang tidak akurat dan memaksakan kesimpulan. Dalam tayangan tersebut, Ar-Razi pun mengungkit soal perbedaan gerakan Fatah dan Hamas dalam melawan Israel. Dan itu menjadi konflik internal di Palestina. Artinya di dalam Palestina sendiri saat ini terjadi konflik, gitu? Betul. Terjadi konflik. Masih ingat 2 minggu atau 3 minggu lalu ketika selesai Hamas dengan gagahnya nyerang Israel, tapi Presiden Mahmud Abbas mengatakan apa? Oh iya. Ya, itu bukan, Hamas. Itu Hamas. Ya, bukan perwakilan dari Palestina. Ya. Nah, itu mengejutkan. Betul. Karena siapa Mahmud Abbas? Perdana Menteri. Iya. Siapa Hamas? Hamas salah satu faksi dan partai politik dan pergerakan yang menjadi oposisinya Mahmud Abbas. Berarti seperti kata Ustaz tadi, ketika nanti merdeka pun akan ada tambah dahsyat. Gak usah jauh-jauh Bang Dik. Saya cinta dengan masyarakat Aceh karena guru saya ada yang berguru ke sana. Di Aceh ada GAM. GAM ketika diberi posisi jadi gubernur, orang-orangnya itu konflik lagi. Konflik internal. Konflik internal, ya betul. Itu baru satu provinsi. Ini negara. Ini negara. اسمعوا بدي اياك تشوف خمن وين الشكل هذا لو تعرفه اعطيك لحمه. Pandangan Ar-Razi tentang kedua kelompok itu disanggah Muhammad Hussein dalam saluran YouTube-nya. Aktivis kemanusiaan asal Bogor yang sudah lebih 10 tahun menetap di Gaza ini mengkritisi pernyataan-pernyataan Ar-Razi yang kontrasolutif, termasuk soal Fatah dan Hamas. Masalah persatuan antara kedua gerakan di Gaza ini, H dan F ini itu sudah banyak kemajuan, sudah. Bahkan yang sekarang bertempur di Gaza ini bukan cuman sayap militer gerakan H, bukan. Sayap militer gerakan F pun itu bertempur di sini. Namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa.
itu mereka juga bertempur melawan penjajahan. Oke lah, jalan utama gerakan F ini adalah perundingan. Ya betul, dan itu harus kita apresiasi. Sementara gerakan H ini adalah perlawanan. Ya itu juga harus kita apresiasi. Dua-duanya saling melengkapi. Dari situ kita melihatnya. Jadi bukan kita malah membentur-benturkan antara dua gerakan ini. Enggak. Perlawanan perlu, perundingan perlu. Seperti itu. Dan mereka juga saling respect. Ya, jadi di Gaza ini yang sedang bertempur sekali lagi bukan hanya sayap militer gerakan H, tapi sayap militer gerakan F juga bertempur, dan itu diketahui oleh pimpinan tertinggi mereka. Ya Mahmud Abbas, mereka tahu. Itu dong harusnya yang kita bahas, bahwa ada persatuan di sini. Jangan kita malah mengungkit-ungkit perpecahannya yang menimbulkan pesimisme gitu kan. Ini bermasalah. Jadi ini tidak mengedukasi ke depannya. Selain Ar-Razi, Deddy Corbuzier pun melontarkan pernyataan yang meremehkan kepedulian masyarakat dunia untuk kemerdekaan Palestina. Dalam tayangan tersebut, Deddy menyebut receh pada aksi boikot produk-produk pro-Israel. Apakah itu pesan sponsor? Mengingat dalam podcast tersebut ada produk yang sedang ramai dibicarakan orang untuk diboikot. Produk kecantikan itu menjadi sasaran warganet lantaran dinilai pro-Israel setelah pemiliknya mengunggah video keprihatinannya terkait konflik di Palestina. Pertanyaan lainnya, apakah saat membahas masalah Palestina itu Deddy Corbuzier bertindak sebagai tukang podcast atau seorang letkol tituler? Kita tahu pada Desember 2022, Deddy diberi pangkat Letnan Kolonel atau letkol tituler. Beberapa tugas sang letkol tituler itu adalah membantu TNI dalam menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan membantu sosialisasi tugas-tugas TNI dalam menjaga pertahanan Indonesia. Apakah podcast itu ada kaitannya dengan posisi Deddy sebagai letkol tituler atau tidak sama sekali? Udah sih, karena pertanyaan-pertanyaan yang lain akan receh sekali. Karena saya ngelihat tiba-tiba ada McD di boykot, ada apa. Lah kalau kayak begitu Amerika misalnya mendukung Israel, produk Amerika harusnya boykot juga dong. Jadi kayaknya yang ada kita ribut sendiri gitu. Menurut Ar-Razi, aksi boykot produk-produk pro-Israel itu tidak ada efeknya. Dan itu diiyakan oleh Deddy Corbuzier. Benarkah begitu? Apa iya aksi boykot tidak ada efeknya? Faktanya, aksi tersebut bukan hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Bukan hanya di saluran Deddy Corbuzier, Deddy pun membahas soal boykot di saluran YouTube Kasih Solusi. Ia menegaskan kalau aksi boykot itu enggak menolong. Padahal kalau melihat data seperti ditulis dalam laman CNBC, diketahui bahwa aksi boykot itu berpotensi menghasilkan kerugian bagi Israel sebesar 183,37 triliun rupiah. Kalaupun aksi boykot itu benar-benar tidak berefek, apakah salah jika orang-orang turut berperan seperti yang dilakukan semut dalam memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Terbaru, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa haram membeli produk dari produsen yang mendukung agresi Israel ke Palestina. Dalam fatwa nomor 83 tahun 2023 itu dijelaskan, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel dan mendukung produk yang dukung Israel hukumnya haram. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, Profesor Asrorun Ni'am Soleh, mengimbau umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel, serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme.